Saya Nisita Wardani ingin menjelaskan terkait dengan Securing Information System. Di dalam topik kali ini ada 4 hal yang akan kita pelajari. Mengapa sistem informasi itu rentan terhadap pengerusakan, error, dan adanya kejahatan. Lalu yang di bagian kedua, bagaimana nilai bisnis di dalam security maupun kontrol. Dan yang ketiga, terkait dengan komponen dalam kerangka organisasi untuk security dan kontrol. Dan yang terakhir adalah apa saja alat yang penting dan teknologi untuk menjaga sumber dari informasi. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian yang pertama. Mengapa sistem informasi itu rentan terhadap kerusakan, error, maupun kejahatan? Nah, sebelumnya teman-teman wajib mengetahui dahulu apa sih yang dimaksud dengan security. Security ini merupakan kebijakan, prosedur, ukuran teknis ataupun pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses tidak terotorisasi, lalu kemudian adanya perubahan, pencurian, ataupun kerusakan fisik di dalam sistem informasi. Sedangkan kontrol ini adalah metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang menjamin keamanan dari aset organisasi tersebut, akurasi maupun reliability atau terhadap pencatatan, dan taatnya operasional atau taat terhadap standar operasional di dalam suatu perusahaan. Nah, mengapa sistem ini rentan? Hal ini kalau kita lihat dari contohnya seperti yang ada di gambar ini, di mana ketika klien melakukan suatu hal, yaitu adalah mengakses dalam bentuk tidak terotorisasi dengan cara dia tapping. Tapping adalah mengetik ataupun mengirim pesan dengan maksud adalah mencuri data dari temannya atau melakukan pencurian data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, tentunya ketika dia melakukan tindakan pencurian ataupun fraud, maka di bagian sistem di dalam perusahaan pastinya akan ada data yang ada di dalam database itu diambil datanya untuk dilakukan kepentingan yang lain. Nah, selain adanya hal-hal yang bisa menimbulkan kerentanan di dalam sistem akibat dari tindakan manusia, ini juga ada kerentanan dari yang namanya banjir, kebakaran, maupun kegagalan dalam power dan electrical problem lainnya, sehingga menyebabkan ini semua menjadi masalah seperti itu di dalam jaringannya. Sama halnya juga kemarin kalau teman-teman ketahui ada kasus di mana WhatsApp, lalu Facebook maupun Instagram tidak bisa digunakan. Nah, dengan demikian maka di sana ada kejadian error yang sehingga menyebabkan terjadinya adalah denial of service attack. Nah, ini jelas bisa menimbulkan adanya software yang gagal untuk melakukan atau kita mau open dari suatu aplikasi yang ingin kita pakai, baik Instagram, Facebook maupun dari WhatsApp itu sendiri. Nah, dengan kata lain, di sini apa saja sih penyebab dari yang namanya data itu menjadi rentan? Nah, tentunya ada beberapa software yang sifatnya berbahaya seperti virus, worm, trojan horse, dan spyware. Ini melakukan yang namanya ancaman terhadap komputer yang kita gunakan. Nah, sebagai contoh di sini yaitu virus komputer adalah software yang dimana dia diprogram untuk memperbanyak dirinya sendiri untuk ke program software ataupun data yang lainnya yang nantinya
dia akan eksekusi tanpa sepengetahuan atau seizin dari si user yang ada. Jadi dengan kata lain di sini virus itu biasanya bekerja tanpa sepengetahuan dari usernya maupun izin dari usernya. Nah, selanjutnya ada software lainnya yang jahat, itu di sini adalah yaitu worm. Worm ini dia sifatnya adalah atau program komputer yang independen yang dia mengopi perbanyak dirinya dari suatu komputer ke komputer yang lain dengan nantinya dia meminta bantuan dari jaringan. Nah, tidak seperti virus yang tadi, worm ini dapat mengoperasikan dirinya sendiri tanpa perlu ada attaching atau mengambil file dari program satu dengan yang lainnya, atau sekalipun tidak perlu bantuan dari perilaku manusia itu sendiri ketika mengakses komputer. Nah, apa sih yang dilakukan oleh worm? Worm ini merusak data maupun program yang menyebabkan gangguan terhadap operasi jaringan komputer itu sendiri. Sedangkan Trojan di sini adalah program software yang dimana dia di sini tidak bisa disebut juga dengan virus. Kenapa? Karena dia tidak mereplikasi, tetapi dia sebut juga dengan virus. Mengapa? Karena dia melakukan yang namanya dikenal sebagai kode ataupun kode yang jahat yang mengenalkan diri kepada sistem komputer. Jadi Trojan ini yang diserang adalah sistemnya yang di dalam komputer tersebut. Nah, selanjutnya adalah SQL injection attack. Nah, hal ini kelemahan yang terjadi pada web application software atau software aplikasi web yang memperkenalkan bahwa adanya kode yang berbahaya yang diprogram untuk masuk ke dalam jaringan sistem yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kerentanan ini terjadi ketika suatu web atau aplikasi web ini gagal untuk memvalidasi secara tepat atau memfilter data yang dimasukkan atau di-enter di dalam tampilan webpage tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya sesuatu yang bermasalah. Nah, biasanya ini terjadi ketika kalian atau teman-teman ini melakukan yang namanya order atau dengan kata lain melakukan sesuatu secara yang sifatnya online. Oke, nah contohnya apa sih gitu ya di dalam SQL injection attack? Nah, ini bisa dicontohkan dia si attacker ini menggunakan input validasi sehingga akan mengirimkan sesuatu rogue SQL query yang dengan kata lain dia akan mengakses database lalu mengakses sistem jaringan kita. Nah, contohnya itu adalah seperti yang kita kenal malware ataupun yang disebut dengan istilahnya adalah ransomware, di mana dia mengambil data yang kita miliki tanpa sepengetahuan kita tentunya. Kalaupun kalian mau menginginkan data itu kembali, harus ada uang yang dikeluarkan untuk mengakses data tersebut yang sudah terlanjur bocor kepada pihak lain. Nah, dengan kata lain di sini uang di situ akan membantu kita untuk mendapatkan data. Di sisi lain juga kita sendiri itu juga terhindar dari adanya pop-up message yang sifatnya mengganggu ataupun mengeblok dari file yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi kita akan mengeblok datanya atau membatasi dia untuk mengakses data yang kita miliki. Nah, selanjutnya ada spyware. Spyware ini sebagai software yang jahat, dia adalah program yang sebenarnya ukurannya kecil, tetapi dia akan memonitor setiap pergerakan yang kita lakukan di dalam website tersebut. Nah, banyak spyware yang terjadi dan di sini
dia sifatnya mengganggu dan bisa menjadi adalah gangguan terhadap privasi yang kita miliki juga, karena dia melakukan yang namanya mata-mata atau mematahi pergerakan yang kita lakukan di dalam website tersebut ataupun program yang lagi kita jalankan. Nah, selanjutnya adalah keylogger. Keylogger ini adalah di mana setiap bagian di dalam organisasi ataupun di dalam komputer tentunya ada yang namanya serial number-nya. Nah, serial number ini tentunya digunakan untuk yang namanya membantu kita agar tidak terhindar dari yang namanya kejahatan-kejahatan yang kita tidak inginkan. Nah, tentunya di sini ada yang sifatnya mengganggu kita ketika lagi mengakses internet, seperti apa? Mengakses akun email kita, lalu mengambil password untuk memprotek sistem komputer kita, lalu dia mengambil data personal yang kita miliki seperti kredit card maupun akun dari bank. Nah, ini adalah kejahatan yang sebutannya adalah keylogger. Nah, selanjutnya adalah hacker. Hacker atau computer crime di sini biasanya cenderung untuk mengakses sesuai dengan yang kita tidak inginkan. Hacker di sini tentunya mengambil akses tidak diinginkan dan gunanya apa? Dia akan cenderung untuk mencari kelemahan dari perlindungan software yang kita miliki ataupun website yang lagi kita akses. Nah, hacker maupun computer crime ini biasanya luas gitu ya, digunakan termasuk untuk pencurian informasi atau yang sifatnya merusak ataupun sampai ke cyber vandalism. Di sini jelas menginginkan adanya gangguan, terus mengganggu setiap adanya informasi yang kalian lagi akses di dalam suatu website. Nah, ada lagi istilah yang namanya spoofing maupun sniffing. Untuk spoofing sendiri, di sini biasanya lebih ke direct ke bagian web atau link suatu web yang tentunya berbeda satu dengan yang lainnya. Dan tentunya ketika spoofing itu maksudnya adalah kalau kita lagi ngeklik satu alamat yang dimasukkan, sudah terlanjur dimasukkan dalam tampilan website tersebut, ternyata lewat spoofing tidak langsung menuju ke alamat web tersebut, melainkan ke alamat web yang berbeda. Sedangkan sniffer ini lebih kepada memonitor yang adanya setiap yang kita lakukan di dalam jaringan kita gitu ya. Jadi di sini sniffer itu memungkinkan adanya potensial merusak jaringan. Kenapa? Karena dia akan melakukan berbagai tindakan kriminal untuk mendetek maupun melakukan pencurian data, serta dia akan mengirimkan email maupun data di dalam file perusahaan itu bisa kedetek karena dia bisa melihat dari jaringan yang kita lakukan atau melalui jaringan mana kalian mengakses data-data tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada denial of service attack atau disingkat dengan DOS attack. Di sini aliran hacker dalam bentuk jaringan ataupun web server dengan berbagai macam di sini melakukan kesalahan komunikasi atau melakukan request dari jaringan yang ada. Sedangkan distributed denial of service ini melakukan kerusakan dengan menggunakan komputer yang tentunya keinginannya untuk melakukan adanya beberapa kesalahan. Nah, tentunya di sini di dalam denial of service attack itu biasanya DOS ini tidak merusak gitu ya, tidak akan merusak informasi yang ada ataupun membatasi
informasi yang ada. Sedangkan untuk yang bagian DDoS attack ini biasanya seperti zombie, yang dimana dia akan melakukan dalam bentuk penginfeksi PC-nya atau merusak PC-nya yang dimiliki oleh user tersebut dengan software yang jahat tanpa adanya pengetahuan dari si user, maupun bisa disebut dengan istilahnya adalah botnet. Seperti itu untuk yang distributed denial of service. Nah, maka tadi disebut juga namanya adalah istilahnya botnet. Nah, selanjutnya computer crime atau kekerasan di dalam komputer di sini maksudnya apa? Banyak aktivitas hacker maupun di sini sifatnya kriminal untuk kerentanan dalam sistem yang menjelaskan bahwa komputer tersebut itu menjadi target untuk terjadinya kekerasan. Sedangkan selanjutnya adalah pencurian identitas. Pencurian identitas ini lebih kepada pencurian data pribadi yang sifatnya personal, seperti social security number, ataupun lisensi driver, credit card yang sifatnya itu milik seseorang atau privasi seseorang. Sedangkan selanjutnya yaitu adalah phishing. Phishing ini sebenarnya kata kuncinya adalah yaitu website palsu atau pengiriman pesan email yang sifatnya itu kelihatannya baik, tetapi ternyata dia melakukan beberapa hal gitu ya, mencuri data personal, bisa kredit card maupun akun bank. Dan jelas di sini ketika kita merasa user ini, oh ini emailnya udah betul kok ya, tetapi ternyata data-data pribadi kita diambil oleh pihak pengirim pesan tersebut. Nah, phishing ini sifatnya juga disebut dengan evil twin. Kenapa? Karena dia seolah-olah itu dapat dipercaya, tetapi ternyata dia melakukan kejahatan. Nah, maka beberapa orang yang melakukan phishing ini biasanya mengcapture passwordnya atau mengambil data kredit card yang sedang dilakukan oleh user, terutama ketika user itu mengakses beberapa jaringan yang sifatnya publik. Maka di sini ada dicontohkan seperti di airport, hotel maupun coffee shop. Nah, selanjutnya phishing ini ada yang sifatnya farming. Farming ini maksudnya apa? Langsung kepada user yang di sini tentunya mengakses web page, lalu dia ketika diakses web page-nya ternyata ada informasi yang tidak benar, sehingga software tersebut ternyata atau farming ini lebih kepada ketika kalian mengakses suatu web yang tidak sifatnya benar, maka di sini dia akan menghack beberapa informasi yang ada ketika kalian sudah mengakses dari data-data di website tersebut. Selanjutnya, click fraud. Nah, click fraud ini apa sih maksudnya? Click fraud ini adalah pencarian yang dengan kata lain menggunakan search engine, dan dia biasanya adalah ketika kalian mengeklik sesuatu di sini. Ketika ngeklik sesuatu itu dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, click fraud ini terjadi ketika program ataupun komputer ataupun secara program ini dia melakukan klik online tanpa adanya pengetahuan dari yang dimiliki oleh si pihak user. Karena ketika dilihat sepertinya hanya iklan, tetapi ternyata ketika iklan itu kalian klik, dia mendapatkan keuntungan dari situ.
Nah, selanjutnya ada global threat seperti cyber teroris, lalu ada cyber warfare. Nah, tentunya di sini aktivitas ini melibatkan negara lain ataupun state lain gitu ya, kota lain yang tentunya merusak jaringan komputer lainnya. Nah, di sisi lain juga ada internal threat yang disebabkan oleh employee. Mengapa? Karena sebenarnya karyawan itu di dalam internal perusahaan pun juga menjadi potensi. Seperti yang tadi saya jelaskan di depan, melalui gambar tersebut ternyata ada tindakan dari karyawan yang bisa, dengan kata lain, melakukan yang namanya kejahatan untuk melakukan pencurian data di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya adalah kerentanan software. Kerentanan software ini menyebabkan adanya kerugian yang sifatnya mengganggu produktivitas, bisa dalam bentuk bug maupun patch. Di sini kalau bug ini biasanya tidak terlihat gitu ya dari software yang kita jalankan, sedangkan patches ini seolah-olah software itu betul, tetapi software ini ternyata dia mengganggu tanpa sepengetahuan dari software yang sudah dijalankan. Nah, dengan kata lain, dia akan melakukan track dan jelas software ini akan lihat apa saja yang sudah pernah kalian lakukan seperti itu di dalam software tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian nilai dari suatu bisnis untuk security dan control. Nantikan video selanjutnya untuk di bagian part kedua, tentunya di dalam chapter Securing Information System ini. Terima kasih, sampai jumpa.